Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Risma yang sedang berjaga di rumah sakit pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Ibu, di mana saya akan melakukan pemeriksaan seperti perabaan untuk mengetahui posisi dari janin Ibu. Lalu juga saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin Ibu. Lalu juga pemeriksaan seperti mengukur tinggi fundus uteri dan mengetahui posisi dari janin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi di sini Ibu tolong naikkan bajunya, dan juga saya akan selimuti untuk menjaga kenyamanan dan juga privasi Ibu. Permisi Ibu ya. Saya akan menutupi, baik. Baik Ibu, di sini saya sudah mencuci tangan untuk menjaga kesterilan tangan saya, tetap steril. Baik Ibu, yang pertama di sini tolong ditekuk kakinya Ibu ya. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1, di mana saya akan melakukan perabaan pada bagian atas perut Ibu atau pada bagian atas kandungan untuk mengetahui posisi dari janin Ibu. Permisi Ibu. Baik, pada perabaan di sini terasa bahwa pada bagian atas itu terasa seperti adanya kesan bundar, lentur, dan tidak melenting yang merupakan kesan presentasi dari bokong janin. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan mengukur tinggi fundus uteri atau mengukur tinggi dari rahim Ibu, begitu ya. Di sini saya akan menggunakan inci terlebih dahulu yang diukur dari simfisis pubis hingga ke bagian atas dari fundus uteri. Baik, di sini saya menggunakan inci, lalu akan saya balik agar hasilnya lebih objektif. Di mana di sini didapatkan sekitar 30 cm ya Ibu ya. Di mana untuk tinggi fundus uterinya sendiri itu 30 cm. Dan jika kita menghitung menggunakan rumus Johnson itu untuk tafsiran berat janinnya sendiri itu sekitar 2.790 gram begitu. Dan juga untuk tinggi fundus uterinya tadi saya bilang 30 cm itu sekitar kehamilan sudah 32 minggu ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan Leopold 2. Pada pemeriksaan ini kaki tetap masih ditekuk Bu ya. Saya akan melakukan perabaan pada sisi lateral atau sisi kanan dan kiri untuk mengetahui posisi dari janin Ibu. Baik, di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya di sisi kanan dan kiri. Di sini saya akan mendorong terlebih dahulu ke arah kiri dan melakukan perabaan pada bagian kiri Ibu. Baik, pada bagian kiri tadi saya merasakan adanya kesan seperti lurus, panjang, dan juga datar dan keras seperti papan, yang menandakan adanya kesan punggung janin. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bagian kanan dan melakukan penekanan pada sisi satunya. Baik, pada sebelah kanan Ibu saya merasakan adanya kesan seperti tonjolan telanjang kecil yang menandakan adanya kesan ekstremitas. Selanjutnya saya akan melakukan USG Doppler untuk mengetahui denyut jantung janin Ibu. Di sini saya akan olesi jelly terlebih dahulu, lalu melakukan USG pada punggung janin. Baik, di sini sudah terlihat untuk denyut jantung janinnya sendiri itu 140 kali per menit. Itu menandakan bahwa untuk denyut jantung janin Ibu itu masih dalam kurun yang normal begitu Bu ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan Leopold ketiga, di mana di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya pada posisi tertinggi dan juga terendah dari kandungan Ibu untuk mengetahui posisi terendah dari janin dan juga apakah masih dapat digoyangkan atau tidak. Untuk mengetahui jika masih digoyangkan itu menandakan bahwa kepala janin belum memasuki pintu atas panggul seperti itu Bu ya. Permisi. Baik, di sini saya dapat rasakan untuk posisi terendahnya itu terdapat kepala, dan juga di sini dapat saya rasakan bahwa janin masih dapat digoyangkan, yang menandakan bahwa kepala bayi belum memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan Leopold keempat. Di sini Ibu dapat meluruskan kaki Ibu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh apa kepala janin telah masuk, dan
dan juga untuk mengetahui posisi terendah dari janin. Di sini saya akan menggunakan dua tangan saya yang saya letakkan di posisi terendah dari kandungan ibu. Baik Ibu, di sini untuk kedua tangan saya itu masih dapat menyatu, di mana itu menandakan kondisi yang konvergen, nilainya konvergen, yaitu di mana kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Lalu juga di sini saya akan melakukan pemeriksaan perlimaan, di mana saya akan meletakkan tangan kanan saya di bagian terendah kandungan untuk mengetahui seberapa jauh kira-kira kepala janin telah memasuki pintu atas panggul. Baik, di sini masih saya rasakan bahwa kepala janin masih terasa di kelima jari saya, sehingga untuk nilai perlimaannya itu adalah 5/5, atau kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Ibu dapat mengenakan baju atau merapikan diri terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, silakan duduk dan saya akan interpretasikan hasilnya. Baik, dari hasil pemeriksaan di sini didapatkan bahwa untuk pemeriksaan pada Leopold 1 itu didapatkan hasil pada posisi tertinggi itu pada atas kandungan dapatkan ada presentasi bokong, yaitu lentur, bundar, dan tidak melenting. Lalu pada Leopold 2 juga didapatkan hasil bahwa adanya presentasi punggung janin pada bagian kiri dan adanya ekstremitas pada bagian kanan ibu, perut ibu. Lalu di sini juga untuk detak jantung janinnya sendiri itu normal 140 kali. Lalu juga tadi tinggi fundus uterinya itu sekitar 30 cm, yang menandakan bahwa usia kehamilan baru 32 minggu. Dan juga untuk tafsiran berat janinnya sendiri itu adalah sekitar 2.790 gram, yang menandakan kondisi yang masih normal. Lalu juga pada Leopold 3 itu masih dapat digoyangkan, yang menandakan bahwa kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Dan juga pada Leopold 4 itu tadi didapatkan hasil yang konvergen karena kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Dan juga pada perlimaan itu didapatkan hasil 5/5, di mana kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, karena di sini usia kehamilan Ibu sudah memasuki 32 minggu, saya sarankan Ibu untuk melakukan konsultasi sebanyak 2 kali seminggu. Dan juga di sini dari keseluruhan didapatkan hasil yang normal untuk detak jantung janinnya, tinggi fundus uteri, dan juga keadaan posisi dari janin Ibu itu bentuknya memanjang ya, masih dalam kurun yang normal, di mana presentasi kepala terdapat di bagian terendah. Di sini mungkin nyeri-nyeri pinggangnya dapat hilang apabila Ibu lebih banyak melakukan istirahat, tidak melakukan pekerjaan yang berat seperti itu. Dan juga saya anjurkan Ibu untuk mengkonsumsi tablet besi dan juga kalsium untuk menjaga kondisi Ibu agar tetap sehat ke depannya begitu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Semoga sehat selalu ya Ibu.